Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atikah Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Elliot Oliver Robertson Roger, dia lahir pada tanggal 24 Juli pada tahun 1991 di kota London di negara Inggris. Elliot adalah anak dari pasangan Peter Roger, dia adalah seorang fotografer dan filmmaker. Dan ibunya bernama Licin Rogers, dia adalah perawat yang bekerja di film set. Peter dan Licin jatuh cinta di tempat lokasi syuting dan 2 tahun kemudian Licin hamil anak pertamanya. Elliot juga memiliki adik perempuan yang bernama Georgia. Ketika Elliot berusia 5 tahun, keluarganya pindah ke Los Angeles, California karena mereka ingin memperbesar karirnya sebagai filmmaker. Di sana, Elliot mulai sekolah dasar dan terlihat seperti anak pada normalnya. Namun ketika Elliot berusia 7 tahun, kedua orang tuanya mengambil jalan perceraian. Dan akibat perceraian itu, Elliot dan adiknya dapat bertemu orang tuanya hanya pada akhir pekan atau hari libur saja. Elliot terlihat sebagai anak pemalu, pendiam, dan juga tidak memiliki rasa kepercayaan diri. Namun dia selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan teman seumurannya. Setelah beberapa bulan dari perceraian ayah dan ibunya, Peter memperkenalkan seorang wanita yang bernama Sumaya Akabun, yang dimana wanita itu pindah ke rumah Peter. Dan tidak lama Elliot menyadari jika wanita itu adalah ibu tirinya. Elliot dan ibu tirinya sering berargumen karena Elliot tidak menerima peraturan baru dari ibu tirinya. Walaupun kehidupan Elliot di tempat yang mewah dan memiliki fasilitas yang bagus, itu tidak membuat Elliot bahagia, apalagi dengan keadaan di dalam rumah ayahnya. Dan ketika Elliot beranjak remaja, dia mendapatkan beberapa teman seumurannya. Namun Elliot seringkali mendapat bulian dari mereka karena penampilannya. Dan ketika Elliot berusia 13 tahun, ayah dan ibu tirinya memiliki seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Jess. Elliot mulai membuka blog yang bernama Blog Elliot, dan di blog tersebut Elliot hanya mengunggah keluhannya jika dia sedang kesepian dan merindukan masa kecilnya. Bahkan bulian yang dia terima di dalam kelas membuat Elliot sering pindah sekolah. Di usia 16 tahun, Elliot menemui psikiater dan oleh dokter itu dia diberi obat antipsikotik. Yang dimana obat itu biasanya diberikan kepada orang yang mengidap skizofrenia atau bipolar. Di usianya ke-18 tahun, Elliot menutup dirinya dan hanya mencari teman lewat internet. Dia mengatakan kepada orang tuanya jika dia tidak akan mungkin mendapat teman secara nyata. Bahkan menurut Elliot, tidak ada wanita yang mau bicara dengannya atau tertarik kepadanya. Elliot kini mengubah sesuatu dari dirinya dan dia pikir dengan itu dia akan mendapatkan teman dan juga pacar. Pertama dia mengubah gaya rambut dan pakaiannya, setelah itu dia belajar mengemudi. Elliot mengira jika dia sudah berpenampilan baik dan bisa menyetir mobil mewah, akan ada wanita yang mendekatinya. Namun begitu menurut teman-teman di sekolah, Elliot telah berubah dari penampilan juga mobil mewahnya. Namun Elliot tidak mendekati mereka untuk diajak berteman. Tetapi dia hanya duduk di dalam mobil dan sepertinya dia menunggu orang untuk mendekatinya. Setelah usahanya itu tidak membuahkan hasil, Elliot sepertinya bukan hanya frustasi, namun dia membenci dunia ini. Di mana hasratnya untuk memiliki seorang pacar dan teman tidak menjadi kenyataan, Elliot akan lebih marah jika dia melihat pasangan bergandengan tangan atau berciuman di taman dan juga di tempat publik. Elliot mengunggah videonya di blog dengan mengatakan bahwa semua wanita itu buta, yang dimana mereka tidak bisa melihat apa yang dia miliki, dan lebih memilih dengan laki-laki yang tidak jelas.
Pada tahun 2011, Elliot berusia 19 tahun dan pada tanggal 4 Juni dia pindah ke Isla Vista di California. Dia pindah ke sana untuk sekolah di Santa Barbara City College yang dimana di sana dia tinggal bersama dua pria lainnya dalam satu kamar. Dan karena dua pria itu sering membawa pacarnya ke kamar tersebut dan Elliot tidak punya pacar, Elliot sering bertengkar bahkan sering melakukan kekerasan fisik kepada teman dan pacarnya karena kemarahannya melihat temannya itu bermesraan di sana. Karena seringnya terjadi pertengkaran antara mereka, pengurus asrama memindahkan Elliot ke kamar lain. Pada tahun 2012, Elliot banyak menghabiskan waktunya di luar sekolah karena dia tidak bisa melihat teman-teman sekolahnya yang pada bergandengan dengan kekasih mereka. Elliot juga tidak bisa bertahan dengan kesendirian dan kesepiannya tanpa teman dan pacar. Elliot lalu pergi ke tempat berjudian dengan berpikir jika dia menjadi kaya dari sana, mungkin ada wanita yang mau dengannya. Walaupun dia telah menghabiskan ribuan dolar, namun dia tetap kalah. Libur panjang sekolah telah tiba dan Elliot mengupload sebuah video di blognya sambil mengatakan libur panjang sekolah tiba, namun Elliot terus meratapi nasibnya karena dia tidak bisa kemana-mana dan masih sendiri, sedang teman lainnya pada asik liburan dengan pasangan mereka. Elliot bahkan mengklaim jika dunia ini tidak adil kepadanya. Pada bulan April tahun 2012, kedua teman Elliot dari kecil, mereka juga memutuskan untuk meninggalkan Elliot. Karena menurut mereka, Elliot terlalu radikal, rasis, dan juga terlalu negatif. Suatu hari Elliot mencoba untuk mengkonsumsi wine, dan karena itu adalah pertama kalinya, hingga tumpah ke laptopnya. Keesokan harinya dia harus pergi ke toko untuk mereparasi laptop yang telah rusak. Sambil menunggu antrian, Elliot melihat di seberang jalan ada toko yang menjual senjata api. Elliot dalam manifestonya dia menulis jika dia hanya ingin kehidupannya seperti pria lain yang memiliki kesehatan, pasangan dan juga hidup bahagia. Jika sosial tidak mau menerimanya dan tidak ada wanita yang mau dijadikan pasangan, maka dia tidak punya pilihan selain membalas dendam dan menghancurkan mereka. Elliot lalu memutuskan untuk membeli pistol otomatis Glock 34 pada bulan Desember tahun 2012. Dan tahun depannya ketika liburan panjang tiba dan dia masih sendiri, dia memutuskan untuk membeli senjata api lainnya. Pada tahun 2013 akan diadakan party untuk anak-anak muda dan Elliot telah mengurung dirinya selama 2 minggu untuk melakukan olahraga di dalam kamarnya. Dengan harapan jika dia keluar ke pesta nanti, ada wanita yang tertarik kepadanya. Pesta pun dimulai dan Elliot pun hadir ke sana, namun Elliot tetap dicuekin oleh semua orang di pesta itu. Elliot berusaha untuk mencari anak-anak muda lainnya yang diajak minum dan ingin menikmati suasana. Namun saat dia dalam keadaan mabuk dan ingin duduk di sebuah bangku, dia mendorong beberapa wanita yang sedang duduk di sana. Lalu Elliot diserang oleh beberapa pria di pesta itu hingga dia mengalami patah tulang kaki kirinya. Keadaan tersebut menurut manifesto Elliot membuat dia semakin bulat untuk melakukan pembalasan kepada masyarakat. Pada awal tahun 2014, Elliot membuat pernyataan jika wanita-wanita di dunia ini memiliki nafsu dan pilihan yang salah. Kenapa wanita suka memilih pria yang jelek dan tidak memiliki kekayaan, sedang dia memiliki segalanya, namun tidak ada wanita yang mau mendekatinya atau memberikan kesempatan kepadanya. Dan dia pikir jika dirinya lah yang seharusnya mendapatkan banyak wanita, bukan mereka yang miskin dan jelek. Hey, Elliot Rodger here. I'm just sitting in my car right now after watching that beautiful sunset. Ada sebuah video Elliot di YouTube yang mengatakan saat dia sedang menikmati suasana sunset di pinggir jalan, namun di depannya ada pasangan yang sedang berciuman. Dan Elliot mengatakan
jika dia sangat membenci orang di depannya itu, dengan mengatakan jika itu tidak adil. Takut jika terjadi sesuatu, penonton dari video itu melaporkan ke polisi karena diduga Elliot dalam keadaan tidak stabil. Namun ketika polisi mendatangi kamar di mana Elliot tinggal, polisi hanya menanyakan pertanyaan kecil saja, lalu mereka meninggalkan kamar itu. Dalam catatan manifesto Elliot, dia berencana jika dia akan pergi ke rumah ayahnya, yang dimana dia akan membunuh ibu tirinya dan juga adiknya yang bernama Jess. Elliot selalu mengira jika ibu tirinya adalah alasan ayahnya tidak menyayanginya lagi. Dan adiknya Jess, Elliot tidak mau jika dia melebihi dirinya. Dan rencana itu akan dia lakukan jika ayahnya sedang kerja di luar kota, karena dia tidak mau menyakiti ayah kandungnya. Dan ketika hari yang telah dia rencanakan datang, tiba-tiba ayahnya Peter menghubunginya jika hari itu dia tidak akan pergi ke luar kota. Dia akan menghabiskan waktunya istirahat bersama dengan keluarga. Hi, Elliot Rodger here. Well, this is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. Against all of you. Pada tanggal 23 Mei pada tahun 2014, dia mulai melakukan pembalasan, yang dimana dia menganggap bahwa dia yang sudah berusia 22 tahun dan masih perjaka, dirinya lebih superior dari orang lain, maka dia mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan, dan manusia lainnya dianggapnya seperti binatang. Maka dia memutuskan untuk mengawali pembalasannya itu dari dua temannya yang berada di kamar, yaitu George Chen, dia berusia 19 tahun, dan Cheng Yun Hong berusia 20 tahun. Elliot secara tiba-tiba menyerang kedua temannya dengan pisau hingga tewas. Dan ketika dia melakukan itu, teman mereka yang bernama Wei Han, berusia 20 tahun, datang ke kamar tersebut. Dia juga ikut dia habisi di sana. Menurut polisi, ketiga korban yang meninggal di kamar tersebut mendapat 142 tusukan benda tajam. Pada pukul 9.17 malam, Elliot mengunggah video ke YouTube tentang pembalasan yang akan dia lakukan. Elliot juga mengirimkan 137 lembar manifestonya kepada 34 orang, termasuk kepada kedua orang tuanya, kerabat, guru, dan juga pendamping terapinya. Dokter terapi Elliot setelah mendapat email itu, dia langsung menghubungi Li Chin, dan ibunya langsung menghubungi Peter. Saat itu juga mereka langsung melaporkan ke polisi atas manifesto yang dibuat Elliot. Sedang Peter dan Li Chin langsung menuju ke daerah Isla Vista, namun itu telah terlambat. Elliot pergi ke asrama mahasiswi Alpha Phi dan juga berjalan di dekat UCSB, di mana dia mengetuk pintu di asrama itu selama beberapa menit. Namun setelah tidak ada jawaban dan tidak ada orang yang membukakan pintu, dia kemudian mulai menembak orang di dekatnya. 2 wanita tewas di sana dan 1 wanita terluka. Elliot mulai mengemudi mobilnya lagi dan kini dia masuk ke sebuah toko makanan ringan dan di sana dia melepaskan beberapa tembakan. Orang-orang yang ada di toko tersebut berhamburan untuk mencari perlindungan dan Elliot menangkap 1 pria dan dia pukuli di sana hingga dia tewas. Dan itulah korban terakhir dari kebrutalan Elliot. Setelah dari tempat itu, Elliot harus menghadapi 3 polisi yang ada di depannya dengan serangan tembakan. Elliot terluka di bagian pinggul, namun itu tidak menghentikan Elliot dan dia langsung menancap gas dengan kecepatan tinggi. Di jalan tersebut, Elliot menabrak pesepeda dan mobilnya berhenti di sana. Karena tidak ada jalan untuk dia berlari, Elliot akhirnya menembak kepalanya sendiri. Elliot ditemukan dengan tembakan di kepala di samping mobilnya BMW yang berwarna hitam. Karena di samping Elliot ada seorang pria, polisi mengira bahwa mereka berdua adalah pelaku dari semua kerusuhan itu. Dan pria itu ditangkap, namun setelah terbukti jika pria itu bukan pelaku yang bersama dengan Elliot,
lalu dia dibebaskan. Dari kejadian itu telah memakan korban sebanyak 6 orang dan semuanya adalah mahasiswa di UCSB. Juga meninggalkan 14 orang terluka akibat tabrakan yang dilakukan Elliot dan juga luka tembakan. Setelah kejadian mengerikan itu, semua mahasiswa dan warga mengadakan penyalaan lilin di sebuah lapangan untuk menghormati para korban. Dan keesokan harinya di stadium UCSB telah berkumpul sebanyak 20.000 orang. Dari kasus ini banyak sekali hal yang harus kita perhatikan. Pertama, sebagai orang tua walaupun telah berpisah dengan pasangan, jangan sampai anak disisihkan. Bagaimanapun, anak tidak menginginkan untuk kita lahirkan. Namun kita harus tetap bertanggung jawab untuk memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya kepada anak. Yang kedua, wahai anak muda, dunia ini sangat luas pengetahuannya dan masih banyak hal baru di luar sana yang belum kalian ketahui. Jangan berpikir jika dunia ini kecil. Kesepian dan kejenuhan dengan situasi memang awal dari keterpurukan seseorang. Namun ingat, hidup adalah perjuangan. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.